Gimana? Terkejut nggak? Kalau terkejut bagus, karena aku sengaja. Oke teman-teman, apa kabarnya? Apakah kuota masih aman? Ya, pada kesempatan kali ini aku sekedar ingin berbagi tips saja. Memang aku lagi bersolo camping, cuma untuk kali ini solo campingku tidak untuk buat konten, karena ya ini sekedar hanya untuk menikmati suasana alam saja. Tapi pada kesempatan kali ini aku akan berbagi tips. Ya semoga aja tips ini bermanfaat untuk kita. Kalau untuk aku sih, terutama yang hobi outdoor, camping, bushcraft di hutan, menurutku ini sangat berguna. Apakah bendanya? Ya, ini adalah petasan atau mercun. Ini harganya tidak mahal ya. Ini per 10 bijinya cuma 1.000. Cuma bagiku manfaatnya ini sangat besar, terutama untuk kegiatan di hutan. Apa sih manfaatnya? Ya, begini dia. Jadi, pada saat kita berada di dalam hutan, tentu itu beda halnya saat kita berada di perkotaan atau di rumah. Tentu di hutan banyak sekali risiko yang harus kita ambil. Salah satunya, ya namakan di hutan, binatang buas, bahkan juga setan, namakan juga di hutan kan banyak sekali risiko. Tapi ya namakan sudah hobi ya, tentu banyak berbagai cara, berbagai alasan untuk kita tetap menyukai hobi kita. Dan untuk mengatasi risiko-risiko itu banyak sekali tips yang bertebaran di luar sana. Dan salah satunya ya petasan ini. Petasan ini hasil improvisasiku, ada susah ngomongnya, hasil kreasiku lah. Jadi dulu waktu aku sedang solo camping sendirian, entah kenapa itu ceritanya aku seperti diganggu oleh, ya nggak tahu lah juga apa itu kan. Jadi waktu itu aku bambu. Waktu itu aku buat api unggun, terus aku ada bakar bambu. Dari situ karena udah semakin panas ya, karena bambunya itu dibakar gimana, bambunya itu ya meledak, boom kan. Ketika itu juga ya gangguan itu hilang. Nah dari situ aku berpikir, berarti sesuatu yang berbunyi itu boleh menguatkan kita, boleh menghalau lah. Jadi keintinya saja lah, manfaat petasan itu ya untuk menghalau binatang buas. Loh, kok binatang buas sih? Ya ini sekedar mengecoh saja, mengecoh binatang buas. Ya tidak semua binatang buas sih. Ya kalau binatang buas seperti misalnya macan atau beruang, musang, serigala, atau anjing liar. Jadi kalau kita hidupkan petasan ini, kan meledak doar. Nah, binatang buas itu menganggap kita adalah pemburu yang sedang menembak. Jadi dia akan lari tunggang-langgang ketika mendengar petasan ini. Dikiranya ini adalah senapang. Nah, itulah kegunaan, salah satu kegunaan petasan ini kalau kita sedang bermain di hutan. Ya, tingkat tingkat suksesnya juga ya itu tergantung dari nasib kita juga. Yang penting kita sudah berusaha, sudah berniat kan. Selama kita berusaha, tentu hasilnya juga akan lebih baik daripada kita tidak berusaha sama sekali, atau kita lari kan tak mungkin dikejar binatang buas. Mereka lebih paham hidup di hutan, larinya juga lebih kencang. Kalau kita bisa manjat pohon belum tentu juga
akan selamat kan. Jadi aku berimprovisasi pakai petasan ini. Jadi kalau kira-kira ada bunyi-bunyi yang aneh, semisal bunyi binatang buas mendekati tenda kita, tempat kita berkemah, seperti bunyi langkah begitu, atau ada bunyi eraman, aungan, atau cakar-cakar. Jadi aku pakai senapan ini, pakai petasan ini selalu hampir selalu ku bawa sih. Kalau aku sedang bersolo buskap di hutan, apalagi kan di hutan Kalimantan, ya tahu sendiri lah ya kan, binatangnya kita juga nggak tahu binatang apa yang ada di situ di saat kita bersolo buskap. Jadi salah satu manfaat dari petasan ini adalah satu, untuk mengecoh atau menghalau binatang buas. Nah, manfaat kedua apa? Manfaat keduanya itu tadi, berbekal pengalaman dari pernah diganggu oleh ya namakan di hutan lah ya kan, nggak tahu itu apa sih, mungkin setan atau apa, nggak tahu juga. Jadi waktu itu aku bakar bambu kan, bambunya meletus, rasa itu yang awalnya merinding, bulu kuduk merinding, yang segala macam perasaan gak enak itu hilang. Mungkin efek dari kita terkejut tadi. Jadi ya pada saat kita capek, mungkin di bawah alam sadar kita kan, pada saat kita terkejut kita langsung tersentak, tersadar. Akhirnya ya kita kan beda dimensi ya, antara makhluk hidup dan juga setan atau apa. Tapi begitu terkejut itu kan dimensinya mungkin terputus begitu ya, mungkin saja ya kan. Tapi buktinya ya kalau mendengar bunyi-bunyi itu, apalagi yang mengejutkan ya, entah kenapa rasa yang tadi takut atau segala macam itu hilang. Nah, pengalaman dari itu ya, karena aku sering kan bawa itu, pernah suatu dan sering malahan ya, waktu itu di daerah mana aku lupa ya. Pokoknya aku seperti mendengar suara bisikan kayak gitu ya kan, suaranya aneh. Terus seperti daun ada yang ditabrak angin, cuma satu daun aja kan, ada pohon kecil gitu misalnya begini, bergoyang hebat, yang lain enggak begitu kan. Wah, mau lari kan enggak mungkin ya, berdoa kita kan. Cuma ya salah satu usaha selain berdoa ya menurutku ini. Jadi ketika aku waktu itu diganggu oleh bunyi-bunyi, jujur terus terang aku sampai detik ini belum pernah melihat makhluk halus. Ya semoga aja jangan. Tapi kalau merasakan itu sering, atau merasakan keberadaannya atau bagaimana lah gitu, sering. Tapi kalau lihat itu belum pernah. Syukurlah kalau bisa jangan sampai. Tapi kalau ya diganggu, misalnya disesatkan atau bagaimana begitu, ada tiba-tiba ini misalnya bergerak sendiri atau digoyang-goyang pada saat tidur atau macam-macam deh, itu udah bosan lah, biarin aja lah. Yang penting intinya kita niat baik, nggak ganggu kan ya. Kembali lagi ke cerita nih. Nah, itu ada bunyi. Nah, waktu itu aku benar-benar bulu kuduk merinding ya kan. Aduh, rasanya tuh udah rasa gimana begitu. Jadi cepat ku ambil petasan. Ya, seperti ini. Oh, kan akhirnya terkejut tuh. Jadi hilang rasa takut itu. Biasa aku hidupkan sampai 3 kali. Lempar sana atau 4 kali lempar ke penjuru, kiri, kanan, depan, belakang, aku lempar pakai petasan. Jadi itu ya rasa yang tadi merinding atau apa, gituan sih hilang. Nggak ada gangguan yang aneh-aneh. Itu ya kita harus selingin juga dengan doa. Kita terus dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa agar kegiatan kita, entah itu camping atau bushcraft, berjalan dengan lancar sehingga dapat melihat matahari yang indah keesokan harinya. Ya, gimana? Keren gak? Terus ada manfaat lain lagi enggak petasan ini? Ya ada. Kegunaannya lumayan banyak juga ya. Tadi kan satu, untuk menghalau atau mengecoh binatang buas. Kedua, untuk menghilangkan atau mengusir makhluk halus, setan.
Dan yang ketiga, nah yang ketiga ini biasanya kan kalau ada korek sih ya kita hidupkan api unggun aman. Cuma kadangkala korek kita itu tidak berguna atau tidak berfungsi, semisal basah atau batunya hilang atau gasnya habis atau apa deh, intinya korek ini nggak bisa dipakai lagi. Terus ya mau tak mau kan kita harus menggunakan cara manual ya, apalagi kalau bushcraft kan banyak cara menghidupkan api. Itu biasanya kan penuh pengorbanan dan susah ya. Nah jadi salah satunya pakai petasan ini kita bongkar. Ini kan ada isinya nih, belerang ya, itu kita ambil, kita taruh di tempat yang media tadi untuk kita hidupkan api. Nah dengan begitu kan api yang akan kita buat itu kan akan cepat tersambar karena ada belerangnya, mengandung belerangnya. Jadi kita membuat api secara manual, nah itu akan terbantu dengan cepat. Itu salah satunya dari kegunaan petasan ini ya. Terus ada kegunaan lain tidak? Ada. Ya kalau kita tersesat, entah bagaimana ciri-cirinya, intinya kita tersesat sudah, kita tidak tahu jalan pulang, kita panik kan, tenaga sudah habis-habis, mau ngomong mau teriak itu kan udah ngos-ngosan ya. Pertama kita capek, kedua kita panik ya kan. Kita juga tidak ada peluit semisalnya kan, peluit untuk membuat tanda keberadaan kita pada saat kita tersesat seumpama. Jadi kita bisa pakai petasan ini, tidak capek-capek teriak. Cuma ya jangan terlalu boros juga seumpama kan, di titik-titik tertentu sekiranya kita ingin orang tahu keberadaan kita, baru deh kita hidupin. Nah seperti itu. Nah ini kalau kita tersesat kan, kalau orang mendengar bunyi-bunyi seperti ini kan ada rasa penasaran dari yang pendengar, apa itu kan. Jadi berharap saja mereka akan menghampiri kita dan kita akan selamat. Yang tadinya tersesat kita bisa ditolong. Nah kurang lebih itulah kegunaan dari petasan ini ya. Ya tingkat kesuksesannya siapa yang tahu, intinya kita tidaknya berusaha. Dan ini juga kan salah satu teknik bushcraft ya. Ini bushcraft itu kan salah satu kesenian dalam berkegiatan outdoor. Jadi tidak ada salahnya juga kalau misalnya aku atau juga teman-teman pengen coba kegunaan dari petasan ini, kan tidak ada salahnya ya kan. Dan kurang lebihnya dari penjelasanku ini ya aku minta maaf lah ya. Intinya ya kalian coba aja, semoga tips kali ini bermanfaat untuk kita semua, untuk yang ingin mencobanya. Oke, sebegitu dulu tips dari aku. Mungkin sebentar lagi aku akan istirahat ya, karena ya aku ingin baring-baring lah, ingin membuang penat. Oke, sampai segitu dulu video kali ini. Sampai jumpa di petualanganku yang selanjutnya. Salam satu hobi, salam petualang.